Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heni Setianingrum dari PJJ Informatika Universitas Asia. Di sini saya akan mempresentasikan kinerja gradient descent terhadap dataset Fashion MNIST dari merupakan UTS dari mata kuliah Deep Learning. Untuk yang pertama, lanjut. Pendahuluan, sebenarnya apa sih gradient descent itu? Gradient descent adalah algoritma optimisasi yang digunakan untuk meminimalkan fungsi loss atau kesalahan prediksi model dengan cara interaktif menyesuaikan parameter model. Rumusnya seperti yang ada di layar ini, yaitu parameter sama dengan parameter dikurangin learning rate dikalikan dengan gradient loss terhadap parameter. Kemudian dimisalkan nilai kita berada di gradient descent ini dimisalkan begini. Kita berada di puncak bukit yang berkabut, di mana kita tujuan akhirnya yaitu untuk turun ke lembah terendah, di mana jalan yang mau kita lalui itu nggak terlihat apapun, sehingga cara kita untuk bisa melaluinya hanya dengan merasakan kemiringan tanah yang di bawah kaki kita. Jadi kita cuma meraba-raba dulu bagaimana kemiringannya itu. Kemudian, eh, kenapa gradient descent itu penting dalam deep learning? Yang pertama, tidak bisa dipakai solusi analitik. Dalam model deep learning, itu memiliki berbanyak sampai berjutaan parameter, sehingga tidak mungkin diselesaikan dalam rumus eksak. Kemudian kedua, yaitu skalabel dan otomatis. Gradient descent bisa digunakan untuk model apapun selama fungsi loss-nya terdiferensialkan. Kemudian backpropagation, yaitu gabungan antara gradient descent ditambah aturan rantai. Backpropagation sebenarnya adalah cara menghitung gradient secara efisien pada neural network. Kemudian yang terakhir yaitu banyak varian. Gradient descent ini memiliki banyak varian, salah satunya mini batch GD, stochastic GD, kemudian Adam, RMS Prof, dan lain sebagainya. Ini merupakan gambaran umumnya dataset Fashion Mini MNIST, yaitu dari dataset ini didapatkan ada 85 kolom, kemudian ada 10.000 baris data dengan setiap baris data ini terdiri atas tipe data yang integer. Penggunaan memorinya yaitu 59,9 MB. Kemudian tujuan dari presentasi saya ini yaitu untuk menguji seberapa baik gradient descent dalam melatih model klasifikasi sederhana atau logistic regression pada Fashion MNIST. Metodologi yang akan saya gunakan yang pertama yaitu model multinomial logistic regression. Model ini direpresentasikan oleh persamaan linear dan juga fungsi softmax. Sintaknya untuk persamaan linear yaitu di bagian logit, kemudian untuk fungsi softmax-nya yaitu di bagian probes. Kemudian optimizer atau batch gradient descent atau disebut juga dengan stokastik atau mini batch, yaitu di setiap iterasi menggunakan seluruh data latih atau extrain untuk menghitung gradient. Contoh sintaknya yang saya gunakan seperti ini. Ada 3 baris. Pertama DZ, DW, DB. DW ini untuk gradient yang tadi ya. Kemudian metodologi selanjutnya yaitu library Python dan NumPy. Di sini ada 4.
empat empat library yang saya buat. Yang pertama forward pass itu yang ini. Kemudian loss function yang ini. Kemudian backward pass yang ini. Dan parameter update-nya yaitu yang ini. Selanjutnya, metodologi pre-processing, yaitu terdiri atas flatten dan normalisasi. Flatten di sini kan datanya itu ukuran gambar 20 pixel 28 kali 28. Untuk itu dijadikan jadi fitur 7084 kolom saja. Kemudian normalisasi, di sini semua file, semua data dibagi 255,0 sehingga sehingga nilainya tidak ada ketimpangan yang terlalu tinggi. Kemudian implementasinya saya tahap pertama yaitu load data dan juga propagation. Nah, di mana di load data ini, fashion MNIST load data ini fungsinya sebagai TensorFlow atau keras yang secara otomatis mengunduh dan memuat data. Jadi data apa diambil kemudian dimuat di library. Kemudian pada Flatten ini ada sintak reshape, extrinsic kurung 0,01 min 1 yaitu untuk mengubah bentuk gambar dari 28 kali 28 menjadi vektor satu dimensi berukuran 784 tadi. Kemudian pembagi 255 untuk normalisasi seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, yaitu di mana normalisasi ini memiliki tiga manfaat. Yang pertama, mempercepat konvergensi gradien di scan, kemudian menghindari gradien meledak, yaitu exploding gradient, dan ketiga yaitu membuat skala semua fitur pixel seragam, sehingga tidak ada ketimpangan yang terlalu tinggi. Kemudian inisialisasi parameter model. Di sini ensample and features sama dengan extreme shape, yaitu untuk menyimpan ukuran data agar kode lebih fleksibel dan mudah dibaca. Kemudian ada loop pelatihan, yaitu eksekusi gradient di scan itu sendiri, di mana ada sintak ini berguna untuk meminimalkan loss, maka harus bergerak ke arah yang berlawanan dari gradien. Sehingga harus memakai min sama dengan berlawanan arus. Kalau searah dengan bergeraknya, maka minnya ini akan dihilangkan, cuma pakai sama dengan saja. Kemudian, if epoch persen 10 sama dengan 0,1 ini untuk menghindari terlalu banyaknya output. Cukup kita lihat hanya 10 saja yang terlihat, yaitu dari ini. If epoch 10 sama dengan 0. Kemudian, evaluasi pada data uji. Di sini ada sintak logic text. Ini logik di sini adalah skor mentah, yaitu yang belum dinormalisasi untuk setiap kelas sebelum dikenai fungsi aktivasi. Kemudian sintak pretest untuk mencari indeks kolom dengan nilai tertinggi di setiap baris. Kemudian tes ACC yaitu untuk membandingkan prediksi versus label asli sehingga menghasilkan array boolean yang hasilnya berupa true, false. Kemudian print untuk mencetak hasilnya. Hasil akurasi akhir tes. Ini adalah hasil visualisasi eksperimen saya. Yang pertama, interferensi grafik loss vs epoch, yaitu loss mengalami penurunan sehingga sama dengan model belajar sama itu hasilnya adalah baik, di mana model semakin mengerti data sehingga prediksinya semakin mendekati label aslinya. Tidak ada tanda overfitting atau divergence, tidak naik, tidak fluktuatif sehingga garisnya tuh lurus, halus, mulus, turun ke bawah. Kemudian akurasi vs epoch.
Akurasi meningkat sehingga hasilnya yaitu model semakin baik dalam memprediksi kelas. Peningkatan cepat di awal bisa menghasilkan model belajar cepat dari data. Plente di akhir adalah model mencapai batas kemampuan karena model linear tidak bisa menangkap fitur kompleks gambar seperti CNN. Ini kan semakin mendatar ya. Awalnya naik, terus lama-lama mendatar. Sehingga hasil akhir yang saya dapat yaitu yang pertama akurasi pelatihannya sebesar 65,19% dan akurasi pengujiannya yaitu 64,30. Yang artinya pencapaian akurasi kurang lebih 65% di data pelatihan ini menunjukkan bahwa model belajar dari data. Kemudian akurasi 64% ini di data uji menunjukkan bahwa model juga bisa generalisasi ke data baru. Perbedaan kecil antara akurasi pelatihan dan pengujian tidak ada overfitting yang parah. Kesimpulan yang didapat yaitu gradient descent mampu melatih model sederhana pada fashion MNIST. Model sederhana yang dimaksud ini biasanya adalah regresi logistik multinominal, yaitu model linear yang memetakan input 7084 piksel gambar yang tadi langsung ke probabilitas kelas 10 kategori pakaian. Meskipun fashion MNIST cukup kompleks, karena bentuk pakaian tidak selalu mudah dibedakan hanya dari intensitas piksel, gradient descent tetap berhasil menemukan bobot yang memberikan akurasi layak misalnya 75-85% tergantung pre-processing dan learning rate-nya. Kemudian performs terbatas karena model linear tidak menangkap fitur spasial sehingga berbeda dengan CNN. Fashion MNIST ini terdiri dari 28 kali 28 piksel gambar. Model linear seperti regresi logistik memerlukan tiap piksel sebagai fitur independen. Ia tidak memenuhi hubungan spasial, misalnya piksel 10,5 dan 10,6 bersebelahan dan membentuk tepi. Sebaliknya, CNN atau Convolution Neural Network ini dirancang khusus untuk pertama, mendeteksi pola lokal, kedua, menggunakan weight sharing dan polling untuk menangkap hierarki fitur. Sehingga CNN ini bisa mencapai akurasi lebih dari 90%, bahkan sampai 95% pada fashion MNIST. Sedangkan model linear yang saya gunakan ini mentoknya hanya sampai 80-85% saja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.